Warnanya langit ini, birunya cantik banget pagi ini. Tuh. Ini bener-bener hasil manifestasi aku banget kan. Good morning, sekarang jam 5.46. And kita ngapain aja sih hari ini? Aku ngapain aja untuk mempunyai hari-hari yang positif gitu ya. Aduh. Jadi paksa aku barusan berangkat surf, jadi aku ada waktu untuk sendiri. Jadi gitu ya, kalau pagi-pagi itu usahakan benar-benar cari waktu untuk diri sendiri. Yes, kalau kamu udah punya anak atau kamu benar-benar sibuk banget harus ngurusin seseorang, nggak enak aja ya kalau misalkan ada orang tua yang sakit yang mau diurusin. Aku udah ngerasain banget. Usahakan bangun lebih pagi gitu, usahakan tidur lebih cepat sedikit aja, itu sangat berpengaruh. Oke. Anyways, karena ini aku lagi travel ya, dan aku lagi di guest house. Biasanya aku buat teh, tapi kali ini enggak. Aku biasa buat teh atau enggak kopi, kali ini enggak ya. Karena aku lagi di guest house, jadi aku langsung nyalain lagu. Dan ini abis ini aku langsung mau ke bukit. Teman aku di kamar sebelah masih tidur. Nggak ada korek, nyalain lagu, nggak masalah. Kita nyalain lagu ya. Biasanya bukan lagu sih, cuma melodi aja. Paling suka FKJ. Ini yang ini. Jadi supaya ya kita tuh positif aja gitu loh, masih pagi ya. Jangan kamu langsung ngecek HP kamu gitu. Kalau perlu jangan dinyalain dulu ya. Itu paket data. Kalau mau tidur juga paket data kamu matiin. Wifi kamu matiin. Jadi jangan deket-deket HP. Ini yang aku lakuin gitu. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena sinyal-sinyal dari wifi, sinyal-sinyal dari HP kita itu, sinyal-sinyal dari paket data itu sangat berbahaya sebenarnya untuk kita, untuk manifestasi kita juga ya. Jadi apapun yang kita mau usahakan, doa-doa kita, sinyalnya tuh bisa terserap oleh handphone. Yes, percaya ini nyata ya. Kalau kamu jauh dari handphone, dari gadget lah pokoknya, mau iPad mau apa aja, pas malam kamu jauhin aja sedikit. Pas paginya tuh kamu bangun lebih seger gitu. Ini agak berantakan kayak gini, cuma aku biasanya udah siapin makeup. Aku lagi gak enak badan, jadi aku siapin obat di sini. Ini ya semalam. Jadi aku list ya apa aja, sedikit doang sih. Ada endorse draft. Aku mau bikin PDF untuk beberapa karyawan aku ya. Dan ini tim aku. Ini list konten yang tersisa untuk YouTube dan ya seperti itu. Ini kemarin ya, jadi next steps sebenarnya gini. Kamu itu bangun tidur tulis ya, jadi sebelum tidur kamu tulis sedikit aja, nggak perlu rinciannya besok bangun tidur ngapain aja langsung, nggak usah. Jadi untuk apalagi kita para perempuan, otak kita tuh banyak sekali isinya gitu ya. Jadi kurang lebih tulis di sini sedikit aja gitu ya. Bisa juga di buku kalau nggak ada iPad, atau nggak di notes handphone aja. Tapi aku lebih suka menulis. Menulis itu menurut aku kita benar-benar mengeluarkan apapun yang harus kita keluarkan gitu dari otak kita itu ya. Itulah pentingnya menulis. Jadi siapkan buku dan pulpen kamu, oke? So today ya aku harus ngelis konten yang tersisa karena aku banyak banget konten-konten yang belum aku keluarkan. Sudah semingguan ya, semingguan aku benar-benar cuma ngevlog aja, cuma gak dikeluarin kontennya gitu. Jadi ini ide-ide aku pagi itu suka ngerancang ide untuk konten. Dan YouTube karena udah seminggu ya aku nggak upload. Terakhir aku upload 8 hari yang lalu. Jadi gini, tips untuk konsisten. Aku kan orangnya suka melakukan banyak project ya. Karena alasan aku mau menginspirasi kamu gitu ya. Jadi gimana nih supaya aku tetap konsisten? Ya itu ya. Aku pikirin aja alasan itu. Nah aku lihat udah seminggu nih aku nggak upload gitu. Jadi mau nggak mau hari ini harus upload gitu. Mau itu video cuma 10 menit atau 15 menit, video pendek nggak masalah. Tapi hari ini aku harus upload karena kalau enggak, momentum. Alasan aku ya, misalkan kamu mau menjadi afiliator contohnya, afiliator TikTok. Kamu udah nggak upload 3 hari. Nah kamu ini orangnya kalau misalkan udah kelamaan tuh kamu males karena kamu nggak ngeliat FYP-nya, kamu nggak ngeliat hasilnya. Nah pas di hari keempat ya, setelah 3 hari kamu upload, di hari keempat kamu nggak upload, ya udah kamu kehilangan momentum itu, akhirnya kamu males, mager gitu ya. Kita harus belajar untuk
membina diri kita sendiri gitu. Jadi ketahuilah diri kamu. Aku udah tahu banget diri aku ya. Kalau aku nggak upload hari ini, aku nggak akan upload untuk setahun kemudian gitu. Aku akan mager dan nggak konsisten. Ya, aku udah belajar banget. 5 tahun terakhir ini kerja sama diri sendiri, aku belajarnya seperti itu ya, dari diri aku. Kamu juga gitu. Pelajari ritme kamu nih apa yang bikin kamu mager, apa yang bikin kamu semangat gitu. Ya, pikiran-pikiran apa yang membuat kamu lelah, pikiran-pikiran apa yang membuat kamu ya jadi lebih mau bekerja gitu, oke? Aku janjian jam 6 sama teman aku, dan aku alhamdulillah ada waktu sedikit ya untuk diri sendiri, karena ini penting banget. Mau 10 menit itu penting banget untuk diri kamu sendiri pagi-pagi, oke? Gak masalah kamu ini ibu rumah tangga, atau kamu ini anak sekolah atau apa, gak ada alasan. Atau kamu kuliah atau udah punya suami, gak ada alasan gitu. Tadi aku udah bantuin suami aku sedikit, habis itu dia berangkat gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kamu banyak sekali tanggung jawab, cobalah meminimalisir tanggung jawab itu dengan komunikasikan juga ke orang-orang terdekat kamu gitu. Kalau kamu loh yang mau coba fokus sama diri sendiri supaya ya lebih bisa membantu orang lain lagi gitu, oke? Ya, suami aku udah ngerti banget ya, karena suami aku juga kebetulan memang orang yang memprioritaskan dirinya gitu. Jadi memang ya kita ngerti satu sama lain gitu, oke? Biasanya kalau aku lagi manifest ya, aku akan tulis beberapa poin di sini ya. Jadi mimpi aku gitu. Atau aku akan kesini ya, kesini. Jadi ini kan bener-bener gambaran aku ya, gambaran aku akan manifest aku gitu ya. Jadi biasanya aku kesini dan aku lihat gitu ya, apa sih yang sebenarnya aku mau gitu. Jadi apapun kerjaan aku ya dari sini gitu. Ini manifest aku ya. Ingat, manifest itu apa? Manifestasi itu adalah sesuatu yang kamu pikirkan ya. Jadi kemampuan kamu untuk membuat sesuatu yang kamu pikirkan menjadi kenyataan gitu, lewat frekuensi dan vibration tersebut gitu ya. Energi-energi positif yang kamu ciptakan gitu ya. Seberapa ngaruh ini? Sangat ngaruh di aku pokoknya gitu. Aku ada beberapa tips juga nih untuk kamu yang kebanyakan aktivitas gitu ya. Kak, aku punya banyak banget aktivitas. Nih, aku mau contohin sedikit. Jadi di sini aku ada personal color aku, ada bisnis, ada endorsement. Ini daily. Jadi hari-harinya nih apa aja, random notes. Di sini home decor ya. Di sini version of myself. Jadi aku itu ada beberapa versi dalam diri aku yang aku amati gitu ya, dan sangat improve gitu ya. Ini mimpi aku, ini manifestation journal gitu. Jadi cuma sedikit aja manifestation journal aku, dan memang ya sudah tercapai gitu ya. Banyak yang sudah tercapai. Ini untuk aku pelajari apa. Jadi kalau aku ada saran dari orang, aku mau belajar ini nih, aku tulis di sini gitu. Ini public speaking dan communication, karena waktu itu aku belajar untuk bicara untuk TikTok juga dan YouTube gitu. Aku bicara seperti ini belajar ya sayang. Jadi aku awalnya gagap. Tapi kamu lihat ya. Lanjut lagi, di sini juga ada Mandarin, ada kesehatan, ada travel. Jadi ini benar-benar kamu bisa tulis di notebook juga gitu. Jadi dulu sebelum aku punya iPad ini, aku ada beberapa notebook terpisah gitu ya, karena memang pikiran aku tuh sangatlah kemana-mana gitu. Ada keuangan juga ya. Jadi pikiran aku kemana-mana sampai aku harus buat seperti ini ya. Dulu aku sering banget overthinking dan stres cuma gara-gara ya kepikiran gitu ya tentang beberapa hal setiap harinya. Nah sekarang setiap aku berpikir tentang beberapa hal, aku masukin kategori ini semua pikiran aku dari rencana-rencana aku. Jadi gitu ya, pasti ada solusi ya. Kita ini perempuan, kita harus menulis ya. Latihlah gitu ya diri kamu pagi-pagi. Kalau misalkan kamu lagi kesel, tulis aja diary ya, nggak usah berkuar-kuar ke orang lain gitu. Orang lain juga cuma akan menertawakan aja kok. Dan memang orang lain yang peduli sama kamu, mereka juga gak akan pernah mengerti kamu 100%. Termasuk orang tua kamu, termasuk anak kamu. Jadi cuma kamulah yang mengerti diri kamu sendiri gitu. Jadi biasakan bersandar kepada diri sendiri mulai dari sekarang. Aku mau lanjut dulu ya. Aku mau ngeplan abis ini kita keluar. Barusan aku habis bangunin teman aku, dan ini latihan manifestasi juga ya. Pelan-pelan seperti apa supaya jadi positif. Biasakan setiap kamu keluar rumah, perhatikan yang hijau-hijau. Jadi kayak gini ya, kamu perhatiin nih. Kan ada warna, ada kontras, kamu perhatiin. Bener-bener kamu tuh ya perhatiin gitu loh. Ini loh kayak luar biasa ya cantiknya kayak gitu. Mungkin awalnya akan aneh. Kamu merasa kayak, ya ngapain sih aku gitu. Tapi lama-lama nanti kamu akan perhatiin gitu loh. Kalau
misalkan kamu lihat ya, ini bunga-bunga berguguran, tapi kamu lihat pohonnya masih cantik. Ya seperti halnya kita harus menjatuhkan beberapa orang, ataupun kita tuh nge-cut off beberapa orang yang memang sudah tidak lagi kita butuhkan dalam hidup kita. Kamu lihat ya, kayak bunga-bunga yang jatuh ini. Nah pohonnya akhirnya tidak keberatan, jadinya tumbuh tinggi. Kalau misalkan bunga-bunga ini nggak jatuh, kamu bayangin ya, pohonnya akan susah bertumbuh juga. Nah pikiran-pikiran seperti ini aku dapat latihan ya, dari latihan setiap hari. Kadang-kadang ada hari-hari dimana aku negatif juga, tapi kan kita usahakan gitu. Jadi kita juga jadi manusia, nggak bisa 100% bahagia terus, 100% positif terus, nggak bisa. Tapi kita usahakan gitu. Terus gimana Kak kalau misalkan aku tinggalnya di apartemen Kak, nggak ada tanaman-tanaman, kamu tanam ya walaupun satu pohon aja, atau enggak di dalam kamar kamu juga bisa. Kamu tahu kalau kamu menyiram pohon itu tanda prosperity, makanya di rumah-rumah orang yang banyak uangnya pasti ada ya, pasti ada tanaman gitu. Oke. Kalaupun mereka nggak bisa ngurus, pasti mereka suruh orang lain untuk ngurus ya, pasti ada tanaman. Oke, jadi gitu ya, itu kenapa aku suka tanaman, karena itu tanda gitu ya, kalau misalkan oh ada kesuburan. Oke, itu ya, jadi menanam lah. Lalu aku lanjut mau mandi dan make upan sedikit ya, mungkin aku bikin TikTok video gitu. Jadi pas pagi itu lakukan apapun yang memang membuat kamu menjadi diri kamu sendiri gitu. Aku suka banget bikin TikTok kebetulan. Nah terserah kamu nih apa gitu ya, dan pastikan itu nge-add gitu ya sama bisnis kamu sendiri. Jadi luangkanlah waktu untuk diri sendiri dulu. Kalau misalkan pekerjaan kamu atau apapun yang kamu lakukan, kuliah kamu sekarang terlalu berat, pastikan minimal 30 menit aja ya, ada waktu untuk diri sendiri gitu ya. Hobi kamu apa, apalagi kalau kamu yang sudah berumah tangga, apalagi kalau kamu sudah punya anak, kamu itu hidup untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Jadi pastikan 30 menit minimal sehari, hobi kamu apa, lakukanlah gitu. Jadi nanti gak ada tuh kata-kata aku udah mengorbankan ini, mengorbankan itu. Nanti akhirnya kita udah tua ya, amit-amit kesel sama anak karena kita udah terlalu mengorbankan diri kita. Jangan kayak gitu ya. Ada beberapa orang tua yang seperti itu, dan kita gak mau jadi orang tua yang nanti akhirnya kesel aja sama anak kita karena dulu hobi-hobi kita semua hilang gitu. Jangan ya, tunda boleh, tapi jangan sampai dihilangkan apapun yang kamu mau. Oke, seperti ini ya. Tadi aku habis tiktokan sedikit, dan kita udah mau jalan photoshoot sekarang. Aku bawa kamera Sony aku, kamera barunya. Jangan lupa ya, kalau kamu keluar rumah pakailah parfum. Ya terserah parfum apa aja, parfum yang kamu suka. Pakai parfum, pakai sesuatu yang memang membuat kamu tuh menikmati hidup gitu loh ya, membuat kamu merasa kalau misalkan wow, ternyata hidup ini indah juga gitu ya. Dan usahakan makeup. Makeupnya tuh nggak perlu, ya ampun, makeupnya nggak perlu yang bener-bener jos banget, nggak perlu ya, secukupnya aja. Nah fungsinya apa? Supaya kamu terlihat gitu ya, kalau kamu itu ya memang menyiapkan diri kamu untuk dunia ini gitu. Oke. Kadang karena kita udah kelamaan gitu ya, udah kebiasaan ngeluh sampai kita tuh nggak sadar kadang-kadang, oh burung ini bunyinya indah ya, oh biru ya warnanya langit ini, birunya cantik banget pagi ini, kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar ya, apalagi kalau misalkan kamu tinggalnya di kota gitu ya, udah kebiasaan sama keramaian kota gitu. Justru itu kamu harus menanam, aku bilangnya, supaya kamu ada nature-nya lah sedikit ya. Nah karena aku memang kerja untuk diri sendiri, jadi aku sekarang mau photoshoot ya, dan memang kita lagi liburan, aku lagi bawa teman aku liburan. Kalau kamu yang kerja setelah ini ya kamu kerja gitu ya. Tapi karena pagi-paginya kamu tadi sudah melakukan sesuatu untuk diri kamu, alhasil nanti kamu juga nggak menggerutu aja gitu ya keseharian kamu. Oh iya tadi aku lupa bilang, aku tadi nggak bikin vlog lagi make upnya karena aku get ready with me. Nah di situ kamu harus puji juga diri sendiri. Makanya aku tuh kalau get ready with me, kamu perhatiin semua get ready with me aku yang di TikTok, pasti ada masya Allah cantik banget gitu. Walaupun kamu cuma bercanda aja ke diri sendiri, tapi otak kita tuh nggak tahu kalau kita tuh lagi bercanda gitu. Jadi yang ditangkap sama otak kita itu mau negatif mau positif itu nanti akan menjadi kenyataan gitu. Makanya ya itulah, sangat hati-hati ya kalau berbicara, kamu harus hati-hati. Let's go. Kita lagi nunggu motor, aku mau sewa motor karena katanya kita bertiga.
beli kopi. Toko, toko. Mau ke pantai, toko. Satu aja. Kita udah sampai di pantai. Ini bener-bener hasil manifestasi aku banget. Karena apa? Karena dulu ya aku udah bilang ulang-ulang kalau misalkan orang tuh ketawain aja. Aku bilang aku mau jalan-jalan sesuai kemauan aku mau tinggal di tempat yang memang sesuai imajinasi aku ya. Banyak yang ngetawain. Kamu lihat? Ini bener-bener hasil manifestasi aku banget. Karena apa? Karena dulu ya aku udah bilang ulang-ulang kalau misalkan orang tuh ketawain aja. Aku bilang aku mau jalan-jalan sesuai kemauan aku mau tinggal di tempat yang memang sesuai imajinasi aku ya. Banyak yang ngetawain. Kamu lihat? Jadi kamu bilang karena kamu apa ya, kamu percaya diri kamu gitu, karena apapun imajinasi kamu, apapun yang kamu percaya itu sebetulnya tuh yang menjarai imajinasi kamu itu kamu sendiri gitu. Jadi ada di kepala kamu gitu. Sekali kamu berpikir apapun tuh mungkin di dunia ini, ya jadinya kenyataan nanti. Manifestasi terbesar aku yang udah tercapai ya adalah hidup dengan tenang, dengan menikmati hidup gitu. Jadi benar-benar aku tuh sadar kalau kita itu diciptakan bukan cuma untuk menjalani hidup aja. Kita itu diciptakan bukan cuma untuk mengeluh, kerja sama orang lain, apa ya, yang nggak menyukai kehidupan kita gitu. Jadi sekali kamu udah keluar nantinya dari zona itu, dari zona lelah dengan kehidupan, itu tuh indah banget gitu. Jadi kenapa aku nggak capek-capek ngingetin kamu, manifestlah sesuatu yang bukan materi gitu. Karena gini, kalau kamu cuma manifest uang, misalkan uang itu kan materi ya, uangnya berapa, oh aku mau dapat uang misalkan, kamu nggak sebutin nih jumlahnya berapa, tiba-tiba kamu ketemu nih uang 500 perak, itu kan juga uang gitu. Jadi manifestlah ide tanpa batas, ide untuk menghasilkan uang tanpa batas, karena sejatinya apapun yang keluar ya dari imajinasi kita, dari ide-ide kita, itulah nanti yang akan menghasilkan gitu. Nah itu kenapa pentingnya mempercayai diri sendiri, pentingnya tidak meremehkan diri sendiri gitu ya, karena diri kamu lah yang bisa merubah kehidupan kamu gitu. Jadi dari patah kata yang kamu ciptakan, dari ide-ide tersebut ya, misalkan ide bisnis A, ide bisnis B, itu loh yang bisa merubah kehidupan kamu gitu ya. Jadi betul-betul semua itu dari pikiran dan perkataan kita, all is mind. Jadi meremehkan diri kamu dan mengejek diri kamu, ngata-ngatain diri kamu sendiri, dan percaya sama perkataan orang lain yang buruk tentang diri kamu, itu sama aja menjatuhkan kehidupan kamu gitu. Makanya benar-benar sangat rugi ya. Lagi-lagi karena hidup ini cuma sekali, jangan sampai kamu menggunakan hidup kamu itu untuk merugikan diri sendiri gitu ya. Dan yang aku bilang ya, banyak para ibu ya, para orang tua yang sudah berjuang untuk kita mati-matian, mengorbankan dirinya tanda kutip ya. Dan kita nggak mau dong perjuangan itu menjadi sia-sia gitu ya. Seperti halnya beberapa hari yang lalu ada yang tulis kolom komentar, Kak, aku menafkahi orang tua aku dan ayah tiriku gitu ya, dan adik-adikku, gimana ya Kak supaya berhenti, karena aku capek gitu. Menurut aku berhentilah ya, nafkahi diri kamu sendiri dan tuangkan semua yang kamu bisa ke diri kamu sendiri, supaya nanti kamu gampang menuang ke mereka gitu. Karena kalau gelas kamu kosong, kamu gak akan bisa menuang ke orang lain gitu, supaya nanti kemiskinan ataupun mental miskin itu, survival mode itu ya hilang gitu, putus di kamu ya. Kalau misalkan kamu mengorbankan diri kamu lagi untuk orang tua kamu atau untuk orang yang memang kamu tahu gitu loh ya, kamu nggak wajib untuk melakukan itu, nanti cycle-nya akan berputar gitu ya, roda kemiskinannya akan berputar. Makanya putuslah di kamu gitu, putuskan dengan memilih diri sendiri gitu. Apa yang kamu mau, apa yang kamu suka, lakukanlah gitu. Apa yang mau kamu capai ya. Seperti itu ya, semoga video aku kali ini walaupun singkat tapi bisa membantu dan memotivasi kamu ya. Setelah menonton langsung tahu gitu loh, besok pagi nih gimana ya, apa yang mau kamu rencanakan supaya hidup kita lebih bermakna gitu. Jadi ini bukan motivasi biasa sebetulnya. Udah sampai sini aja, sampai ketemu di Magical Mini Vlog berikutnya.